satu rasa yang kurang srek ketika kita tidak bisa berkumpul, saudara. Ketika hari Minggu pagi saya turun ke bawah, saya kok sepi banget ya. Terus saya pikir-pikir, oh Tuhan, kapan semua ini bisa berakhir? Tapi itu dia, kita harus ikuti apa kata pemerintah. Dan ketika Polsek datang dan nanya sama saya, Pak ada ibadah nggak? Saya bilang nggak ada. Loh kok nggak ada? Malah dia nanya seperti itu. Loh kok nggak ada? Saya bilang iya, kita 2 minggu nggak ada. Sabtu kemarin dia telepon lagi sama saya, Pak ada ibadah nggak? Saya bilang ada. Jam berapa? Jam 9. Oh iya, semoga lancar katanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu-waktu ini sungguh sangat membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita tak berdaya. Tapi saudaraku yang kekasih, bahwa andalan kita satu-satunya sekarang ini tidak ada lain. Karena tidak ada obat, tidak ada antibiotik yang bisa melawan virus ini. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan semua ini. Hanya kekuatan Tuhan yang bisa menolong kita keluar dari persoalan ini. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, saya akan bawa kita untuk ada di dalam satu situasi dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, satu situasi yang Allah ingin, satu imun yang akan membangkitkan tubuh kita dan semangat kita untuk ada di tengah-tengah situasi yang buruk ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama karena satu ayat saja. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 ada di screen. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu yang kekasih. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Ketika saya membaca catatan ini, saudaraku yang kekasih, ada kata damai sejahtera. Ada kata lagi yang melampaui segala akal. Ada kata selanjutnya akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi yang buruk seperti ini, situasi yang sungguh sangat mencekam ini Tuhan, saudaraku yang kekasih, akan membuat damai sejahtera kita hilang. Jujur Bapak Ibu yang kekasih, tadi malam ketika saya mempersiapkan perjamuan Tuhan, damai sejahtera saya kurang. Ketika saya mempersiapkan anggur perjamuan itu, saudaraku yang kekasih, saya selalu menstok anggur perjamuan itu beberapa botol. Nah saudaraku yang kekasih, ketika saya malam itu mempersiapkan anggur perjamuan itu, ketika saya memenuang anggur itu ke dalam loyang, saudaraku yang kekasih, ternyata anggur yang berwarna merah itu berubah menjadi hitam. Saudaraku yang kekasih, saya pikir, oh kenapa? Apa ini salah botol? Saya lihat, oh anggur ini. Ini yang biasa saya beli. Kenapa berwarna hitam? Padahal bulan lalu masih berwarna merah. Saya pikir, ini salah dari pabrik nih. Saya coba ambil botol kedua. Saya tuangin lagi. Kembali warnanya hitam. Saudara, saya penasaran. Satu-satunya botol terakhir. Saya pergi ambil lagi botol terakhir. Saya tuang lagi. Saudaraku yang kekasih. Dan anggur itu berwarna hitam. Tidak pernah dalam sejarah, saudaraku yang kekasih, semenjak saya menjadi gembala dan menggunakan sirup itu. Tidak pernah sirup itu berubah warna. Saudara, ada satu ketakutan di dalam diri saya. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa maksud dari semua ini? Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kalau ini hanya mungkin anggurnya expired. Tapi kalau anggur itu expired, dia masih punya jangka waktu dari expired itu sampai 3 bulan ke depan. Saudaraku yang kekasih, ini mengurangi damai sejahtera saya. Saya tidur, saya mikir, Tuhan apa yang terjadi? Kok anggur merah bisa berubah menjadi hitam? 3 botol, saudaraku yang kekasih. Botol-botol itu, saudaraku yang kekasih, saya tuangin hitam, saya tuangin hitam. Saya tuangin, ini mengganggu jalannya pikiran saya. Tapi saudaraku yang kekasih, ketika saya berdoa kepada Tuhan, ada damai sejahtera Allah yang mengalir dalam hati saya. Ada damai sejahtera Allah yang mengalir terus dalam diri saya. Saya periksa lagi di kulkas. Anggur yang sama, bulan yang kemarin itu, masih tersisa sedikit. Saudaraku yang kekasih. Jadi mungkin anggur perjamuan kali ini rasanya agak berbeda.
Ada sedikit tersisa anggur karena sudah malam. Saudaraku yang kekasih. Dan saya coba membuka, saya coba tuangin ke dalam wadah. Anggur itu tidak berubah warna setelah saya berdoa. Setelah saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tuangin anggur yang tersisa di botol. Anggur yang sama sejejer, belinya sama. Cuma anggur yang ini saudara kasih saya tuangin. Saya campur lagi sama air. Anggur itu tidak berubah warna menjadi hitam. Tetap menjadi merah. Hal yang mengganggu pikiran saya, yang mencoba memerampas damai sejahtera saya, membuat pikiran saya kemana-mana. Demikian juga dengan keadaan saat ini. Dari zona merah ke zona hitam, dari zona hijau ke zona coklat, ke zona merah, ke zona coklat, ke zona hitam. Saudaraku yang kekasih, ini sangat mengkhawatirkan, menggetarkan. Apalagi saudaraku yang kekasih, virus ini sudah masuk klaster keluarga. Dan ada beberapa keluarga saudaraku yang kekasih yang sudah mengalami ini. Teman saya pendeta, pimpinan saya majelis pusat, pimpinan juga di majelis daerah, anggota di majelis wilayah, kemarin juga meninggal. Dengan catatan COVID. Saudaraku yang kekasih, hal ini mengurangi kita. Tapi ketika saya membaca ayat ini, saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-7 kita lihat, damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah adalah ketentraman dan atau ketenangan yang dapat dinikmati oleh anak Tuhan. Kenapa damai sejahtera ini dinikmati oleh anak Tuhan? Kita lihat dalam ayat yang ke-7 bagian pertama. Karena damai sejahtera ini adalah milik daripada Allah. Katakan amin. Dan Allah hanya memberikan kepada anak-anaknya. Damai sejahtera yang Allah miliki ini, Allah berikan kepada anak-anaknya. Bahkan di tengah situasi yang sukar dan sulit seperti ini, saudaraku yang kekasih, kita memiliki damai sejahtera Allah. Oleh sebab itu damai sejahtera ini nggak boleh hilang dari dalam tubuh kita. Damai sejahtera Allah ini adalah imun yang akan membentengi, memproteksi seluruh kehidupan kita. Jangan sampai hilang damai sejahtera. Saya buka kamus besar bahasa Indonesia, saudaraku yang kekasih. Damai ini, saudaraku yang kekasih, dan sejahtera ini dua kata yang berdiri sendiri-sendiri. Saya periksa kata damai dan menurut kamus besar bahasa Indonesia, saudaraku yang kekasih, damai ini menurut kamus artinya tidak ada perang. Tidak ada kerusuhan. Aman. Tapi ketika saya hubungkan dengan keadaan saat ini. Keadaan saat ini, saudaraku yang kekasih, tidak aman. Kita sementara berperang melawan virus. Artinya, damai sementara tidak ada di negeri kita. Karena negeri kita tidak aman. Ada peperangan melawan virus. Yang sampai hari ini belum ketemu. Yang kedua, sejahtera. Sejahtera artinya aman, sentosa, makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Nah, oleh sebab itu jika dihubungkan dengan Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, di sini dikatakan damai sejahtera. Bukan damai sejahtera yang biasa. Tapi di sini dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya damai yang Allah punya ini tidak bisa ditaksir, tidak bisa diprediksikan, tidak bisa dikelola oleh akal dan pikiran kita. Karena damai sejahtera Allah ini akan terus ada dalam situasi dan kondisi apapun juga, asal kita bergantung, asal kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Sekarang orang mau berharap kepada siapa? Berharap kepada obat yang yang akan menyembuhkan kita belum ada. Kita berharap kepada pimpinan, kita berharap kepada keluarga, kita juga curiga jangan sampai. Saya juga memproteksi diri saya. Saya juga menjaga diri saya. Tapi saya berdoa supaya damai sejahtera Allah ini, damai sejahtera yang Allah miliki, yang Allah punya, bukan damai sejahtera dunia.
damai sejahtera Allah ini akan menjadi milik saya, tentunya ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Bapa di surga. Katakan amin. Kita akan memiliki damai sejahtera Allah yang pertama. Apabila kita memiliki hubungan yang erat dengan Bapa di surga. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih? Damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia ini tidak akan membuat kita bisa tetap memiliki damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, saudaraku yang kekasih, adalah damai sejahtera yang semu. Damai sejahtera yang palsu. Tapi dalam Filipi pasal 4 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Akal tidak dapat. Kenapa? Karena di dalam kondisi susah pun, dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang seperti ini, saudaraku yang kekasih, Alkitab katakan bahwa kita tetap memiliki damai sejahtera itu. Kenapa? Yang pertama bahwa kita tentunya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, ketika tadi pagi, tadi malam, saya kehilangan damai sejahtera sesaat. Saya mulai mikir, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Apa yang terjadi dengan kota Jakarta? Apa yang terjadi dengan kelurahan Wijaya Kusuma? Ketika saya menuangin anggur, akhirnya saya menganggap saja dalam pikiran saya bahwa anggur itu expired. Saya menganggap aja bahwa anggur itu expired, berubah warna dari merah menjadi hitam. Ketika saya berdoa, saya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, ketika saya ngomong sama Tuhan, ketika itulah damai sejahtera Allah itu mengalir dalam tubuh kita. Saudaraku yang kekasih, tubuh manusia ini, saudaraku yang kekasih, diciptakan sedemikian rupa oleh Allah. Sehingga tubuh manusia ini punya imun sendiri. Tubuh manusia ini punya zat sendiri untuk melawan setiap virus-virus yang masuk di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan jika kita mau menikmati damai sejahtera Allah. Kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kondisi ini. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, maka kita akan meninggalkan sumber air hidup itu. Kita akan meninggalkan sumber damai sejahtera itu. Kita lihat Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianmu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Pada saat kita dalam bahaya, pada saat kita dalam ketakutan, berserulah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku. Ketika kita curiga, hari-hari ini saudaraku yang kekasih, orang curiga, batuk dikit curiga, demam dikit curiga. Ketika kita mulai curiga dengan diri kita, kita jangan buru-buru mikir, wah, COVID ini. Wah, mati aku. Ketika ada yang terjadi dengan diri kita, tubuh kita mengalami gangguan, tubuh kita mengalami ketidakseimbangan. Katakan kepada diri kita, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Katakan kepada diri kita dan kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku. Dikatakan ketika kita katakan sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Ini tentunya orang yang memiliki tingkat kedekatan dengan Tuhan. Orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Orang yang senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Baru bisa ngomong seperti itu. Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat.
Karena Tuhan adalah kepujian kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, di hari-hari ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan sumber air hidup itu. Jangan pernah tinggalkan sumber damai sejahtera itu. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, bagian Tuhan, saudaraku yang kekasih, adalah memberikan damai sejahtera. Karena damai sejahtera Allah itu tidak bisa diukur oleh pikiran manusia. Makanya kadang-kadang orang bilang, orang Kristen itu seperti orang gila. Mau senang dia ketawa, mau susah dia ketawa. Mau ada makan dia bersyukur, nggak ada makan dia tetap bersyukur. Orang Kristen itu adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang abadi. Yang kita terima langsung dari sumbernya. Dan kalau kita terima dia seperti air yang mengalir dalam kehidupan kita. Dan air itu akan mendirus seluruh kehidupan kita. Akan mengairi seluruh kehidupan kita. Dan ketika air damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan diliputi oleh sukacita surgawi. Hal yang kedua Bapak Ibu yang kekasih, kita lihat dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira ini saudaraku yang kekasih, bicara tentang hati. Saudaraku yang kekasih, kita dulu nengok kembali dalam Filipi pasal 4 tadi. Sebelum kita masuk kepada Amsal, kita kembali tengok Filipi pasal 4 tadi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran dan hati itu memiliki hubungan yang sangat erat. Saudara, pikiran, saudara mengurus informasi yang masuk. Sedangkan hati menggerakkan seseorang untuk melakukan satu tindakan. Di sini dikatakan bahwa damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Pikiran ini saudara akan mengakses seluruh informasi. Dia akan mengurus informasi-informasi yang masuk apa saja akan masuk lewat pikiran. Pikiran merupakan jendela kehidupan manusia. Baik itu pikiran yang menakutkan, pikiran yang baik, pikiran yang senang, pikiran yang berbahagia, pikiran yang susah, pikiran yang khawatir akan masuk lewat pikiran. Tapi yang mengelola semua apa yang masuk itu, semua pikiran-pikiran yang masuk dari jendela pikiran kita, ketakutan, kegelisahan, dan lain-lain yang masuk lewat pikiran kita akan dikelola di dalam hati. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya damai sejahtera Allah itu bisa dikelola, sedangkan ada sumber yang masuk lewat pikiran, ada kesesakan, ada tekanan, ada intimidasi. Maka Alkitab katakan dalam Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jika kita mau damai sejahtera Allah yang mengalir dalam tubuh kita, damai sejahtera yang dimiliki oleh Allah, maka apapun yang masuk lewat pikiran kita, entah itu baik atau buruk, maka kita harus mengelola hati kita. Kita harus memiliki hati yang gembira, katakan amin. Entah itu berita sedih, entah itu berita menakutkan. Kita harus memanage hati kita. Kita harus mengelola hati kita. Karena apa yang ada dalam hati akan keluar lewat tindakan. Hati akan memproses semua yang masuk itu. Dan tindakan-tindakan yang keluar dari dalam diri kita, itu merupakan hasil proses yang sudah melewati proses hati. Oleh sebab itu hati kita harus bersih. Hati kita harus gembira. Hati kita harus penuh dengan damai sejahtera Allah. Kalau hati kita penuh dengan damai sejahtera Allah, saudaraku yang kekasih, maka itu akan menjadi obat yang manjur, katakan amin. Ada satu saat di dalam tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah, yang keluar dengan otomatis. Ketika tubuh kita mengalami gangguan kesehatan, ketika tubuh kita ada gangguan dari luar,
yang membuat tubuh kita sakit dan lain sebagainya. Tapi ketika kita gembira, ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka ada satu saat yang keluar dari dalam diri kita secara otomatis untuk mendetoks seluruh tubuh kita dan akan menyembuhkan sakit kita. Dan itu merupakan damai sejahtera dari Allah yang mengalir di dalam hati kita, yang akan mendetoks semua sakit penyakit yang ada dalam diri kita, sehingga apapun juga yang dikatakan oleh dunia, ketika damai sejahtera Allah itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki hati yang gembira. Oleh sebab itu, jangan memiliki hati yang patah. Di sini dikatakan semangat yang patah, putus asa. Apalagi hari-hari ini, saudaraku yang kekasih. Akibat corona ini berdampak pada perekonomian. Ya kan? Yang dulunya mungkin sebelum corona bisa jalan-jalan ke mall, belanja-belanja. Sekarang gak bisa. Karena uang terbatas juga. Mau makan di mall, mungkin punya duit tapi gak bisa ke mall. Tapi juga ada yang duitnya terbatas. Akan mengganggu ketenangan kita. Akan mengganggu damai sejahtera kita. Ketika ini semua mengganggu kehidupan kita, maka imun tubuh kita akan berkurang. Dan dengan mudahnya kita akan diserang oleh virus. Oleh sebab itu jaga hati dengan segala kewaspadaannya. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam versi itu, saudaraku yang kekasih, satu versi Alkitab, saudaraku yang kekasih, dia katakan, hati yang gembira ini, saudaraku yang kekasih, ditulis dalam salah satu versi Alkitab, dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan pikiran yang ceria, itu memberikan kesembuhan. Pikiran yang ceria, memberikan kesembuhan. Pikiran yang ceria ini artinya pikiran-pikiran yang positif. Jangan pernah mau dihinggapi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Ternyata pikiran yang positif, pikiran yang ceria ini dapat menyembuhkan sakit penyakit. Katakan amin. Bagaimana kita mendapatkan pikiran yang positif? Bagaimana kita mendapatkan pikiran yang ceria? Jika damai sejahtera Allah itu ada dalam kehidupan kita. Bagaimana damai sejahtera Allah itu ada dalam kehidupan kita? Tentunya kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka damai sejahtera Allah itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Ketika damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati damai sejahtera Allah itu. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Mau makan pakai garam pun, Tuhan Yesus baik. Mau makan pakai mie instan pun, katakan Tuhan Yesus baik. Mau makan pakai sambal pun, Tuhan Yesus baik. Saya juga jangan saudara berpikir bahwa saya makan enak tiap hari. Enggak. Saya kadang-kadang makan nasi pakai sambal. Karena saya nggak bisa makan daging. Makan daging sakit kepala saya. Ada stok daging babi saya lihat di kulkas 10 kilo. Tak bisa saya makan. Sedikit pun juga tak bisa saya makan. Karena saya jaga, saya jarang bergerak. Yang saya makan sekarang apa, saudaraku yang kekasih? Bukan karena takut. Memang karena saya punya kesehatan. Pare, bunga pepaya yang pahit-pahit. Kalau nggak nasi, pakai sambal. Pakai ikan asin. Pakai ikan asin kulit gatal-gatal. Punya ikan asin mau makan, nggak bisa. Habis makan, gatal dari kepala sampai kaki. Tapi ketika saya menikmati makanan nasi pakai sambal, ada damai sejahtera Allah yang mengalir dalam kehidupan saya. Dan saya memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bukan masalah apa yang kita makan. Masalahnya ketika kita mengucap syukur enggak atas apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita masih bisa makan,
ada banyak orang lain yang tidak bisa makan. Kalau kita masih bisa makan nasi pakai garam, ada orang lain yang hanya makan nasi kering. Kalau kita masih bisa makan nasi pakai ayam, pakai ikan, puji Tuhan, alhamdulillah. Oleh sebab itu mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah itu mengalir, sehingga tidak mengganggu kondisi apapun juga dalam kehidupan kita. Tidak mengganggu damai sejahtera Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Karena kita akan terus dan terus memiliki hati yang gembira di dalam Tuhan. Hati yang gembira, hati yang terus mengucap syukur. Mengapa kita harus terus bersuka cita? Terus dikatakan kenapa kita harus terus bersuka cita. Filipi 4 ayat 4 dikatakan. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita? Karena ada damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus terus bersukacita? Supaya hati kita tetap terjaga, sehingga pikiran dan perkataan kita pun turut terjaga. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu yang kekasih. Ketika kita menjaga damai sejahtera Allah terus mengalir dalam kehidupan kita, hati kita terus bergembira, hati kita terus penuh dengan sukacita. Dan dengan demikian, saudaraku yang kekasih, keadaan hati kita akan terus terjaga, sehingga pikiran, perkataan, perasaan kita pun ikut terjaga. Sehingga kita tidak berdosa dengan menghina Tuhan di akhir zaman ini. Kenapa sih Tuhan kondisi ini seperti ini? Kita bersyukur dengan adanya corona ini. Banyak orang kembali mengintrospeksi diri. Banyak orang menjadi takut. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, mari kita jaga sukacita itu. Saudaraku yang kekasih, Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3 ayat yang terakhir. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percayai. Yang hatinya teguh. Teguh ini tidak goyah. Tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Tidak terganggu dengan keadaan, tidak terganggu dengan situasi. Hati kita teguh kepada Tuhan yang memiliki damai sejahtera itu. Hati kita terus terfokus kepada Allah yang memiliki damai sejahtera itu. Hati kita terus terpusat kepada Allah yang mempunyai damai sejahtera itu. Karena ketika kita memiliki fokus kepada Allah, kita teguh berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berdiri pada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka Alkitab katakan, Tuhan jagai kita dengan damai sejahtera. Katakan amin. Bayangkan Tuhan jagai. Damai sejahtera itu tidak akan hilang, tidak akan diambil daripada kita. Asal kita teguh berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan jagai kita dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera Allah ini merupakan obat yang manjur untuk hari-hari ini. Katakan amin. Damai sejahtera ini adalah salah satu obat yang manjur bagi kita di hari-hari terakhir ini. Oleh sebab itu pelihara damai sejahtera itu. Jaga hati kita terhadap apapun juga yang menggoncangkan iman kita. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Udah kita ikut apa yang menjadi kata Tuhan saja. Yang saya katakan tadi, mati adalah kedaulatan Tuhan. Tapi selama kita masih hidup dalam dunia ini, mari kita pelihara damai sejahtera ini. Kita teguh. Ketika kita teguh berdiri atas kebenaran firman Tuhan, maka Allah akan menjagai kita dengan damai sejahtera kita. Damai sejahtera Allah. Jika damai sejahtera Allah itu ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan terkendali. Pikiran kita akan terkendali. Hati kita akan terkendali. Dan Tuhan, dalam Filipi pasal 4 tadi dikatakan, Dia akan memberikan damai sejahtera itu kepada kita yang dekat dengannya.
Kita kembali pada Filipi tadi, saudaraku yang kekasih, sebagai ayat yang paling terakhir, sebagai kunci dari khotbah saya pada pagi hari ini, saudaraku yang kekasih. Ayat yang keempat dari Filipi pasal 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Jika sesuatu hal itu diulangi 2 kali, maka hal itu sangat penting. Dan Rasul Paulus mengulangi, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ketika hati kita bersukacita, maka ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati kita diketahui semua orang. Hari-hari ini tidak ada yang lebih indah. Hati kita yang baik harus diketahui, bukan dipamerkan. Amin Bapak Ibu. Hati kita harus diketahui oleh orang lain. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana cara kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita memiliki hubungan dengan sesama. Orang kita sudah baik aja, masih ada yang menganggap kita jahat. Apalagi kalau kita jahat. Kita tidak bisa mengendalikan orang harus menganggap kita baik. Tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk kita dapat berbuat baik kepada sesama kita. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, berbuat baik tidak harus tunggu kaya dulu. Berbuat baik tidak harus memiliki segala-galanya. Saudaraku yang kekasih, saya biasa jalan pagi. Jalan pagi setiap, kalau dulu saya suka jalan pagi dan jalan sore. Tapi sekarang saya kurangi jalan sorenya, saya jalan pagi setiap pagi. Ketika saya jalan pagi itu, ada 3 titik yang selalu saya lewatin. Ketika saya lewatin 3 titik ini, saudara, waktu pertama saya lewatin itu, saudaraku yang kekasih, Tuhan selalu bilang kepada saya bahwa kamu harus memberkati mereka ini. Terus saya tanya, kapan saya harus memberkati mereka? Setiap kamu lewat. Bangkrut dong saya, Tuhan. Saya bilang seperti itu. Bayangkan saja kalau setiap kali saya lewat 10.000, setiap kali lewat 30.000 kali 30 hari, berapa? Saya hitung, otak saya hitung terus. Saudaraku yang kekasih. Tapi saudaraku yang kekasih, kebaikan dari Tuhan itu tidak bisa menahan diri saya. Ketika saya berusaha untuk tidak memberi, ketika saya berusaha untuk kuat, kalau saya lewat 3 titik ini, kalau saya selalu lewat, saya kadang-kadang pura pakai masker, saya kadang-kadang suka pura-pura nggak lihat mereka. Tapi setelah saya balik, saya lewat di tempat itu, selalu ada kekuatan yang mendorong saya untuk memberi di 3 titik ini. Saudaraku yang kekasih, dan akhirnya saudaraku yang kekasih, ternyata 3 titik ini, saudaraku yang kekasih, mereka tuh tidak duduk setiap hari di tempat itu. Ternyata Tuhan itu baik. Ada 2 hari sekali, ada 3 hari sekali, baru mereka duduk. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan tahu. Sehingga saya dapat memberi dengan damai sejahtera. Tapi saudaraku yang kekasih, ketika saya lewat dan saya tidak dapat memberi, saudaraku yang kekasih, hati saya tidak damai sejahtera. Satu waktu ketika saya pura-pura lewat pada titik yang ketiga, padahal uang terakhir ada di tangan saya. Saya lewatin titik yang terakhir ini, karena titik yang terakhir ini saya lihat udah kelewatan. Tiap kali kalau dia lewat, saya lewat itu dia tungguin. Kadang-kadang kalau saya lewat sebelah sini, dia pura-pura jalan ke sini. Saya nyingkir ke sini, dia nyingkir ke sini juga. Kadang-kadang saya sama dia silang-silangan. Saya bilang, ini orang kayaknya udah memaksa. Saudaraku yang kekasih, dan akhirnya saya kesel. Saya bilang, saya nggak mau kasih dia, saya pulang. Ketika saya pulang di rumah sepanjang malam itu, hati saya tidak tenang. Hati saya tidak diliputi oleh damai sejahtera. Saya berpikir, jangan-jangan dia lagi butuh, jangan-jangan dia lagi perlu. Hanya sekian, hanya seperti itu saja. Masa engkau pelit, engkau tidak akan menjadi miskin, engkau tidak akan menjadi kekurangan. Sedangkan itu ada padamu. Besok pagi-pagi, saudaraku yang kasih, saya jalan. Saya lewatin titik pertama, saya lewatin titik kedua. Pas saya lihat titik ketiga, dia udah nunggu saya.
Sebelum saya masih ada jauh beberapa langkah di depan, dia udah, selamat pagi Om. Ya, selamat pagi. Saudara yang kasih. Dan ketika saya memberi, ada damai sejahtera Allah yang mengalir dalam tubuh saya, dalam hati saya. Tidak banyak yang saya kasih. Tapi biarlah kebaikan hati kita diketahui. Mungkin kita tidak dapat memberi dalam bentuk uang atau lain sebagainya. Tapi kita bisa memberikan senyuman. Ada beberapa orang yang saya lewatin itu, saudaraku yang kekasih, saya cuma tersenyum. Ada beberapa ibu-ibu, saudaraku yang kekasih, yang pakai kerudung, saudaraku yang kekasih. Ketika saya lewat, saudaraku yang kekasih, saya senyum. Apa dia bilang, saudaraku yang kekasih? Tuhan memberkati. Hanya sebuah senyum, dia selalu bilang, Tuhan memberkati. Apa dia tahu saya pendeta? Ternyata di sepanjang itu mereka tahu kalau saya pendeta GBDI Philadelphia. Hanya sebuah senyuman. Ketika saya lewat, dia bilang, Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dikatakan dalam ayat 5. Karena Tuhan sudah dekat dengan tanda-tanda ini, saudara pengasih. Nanti saya akan bicara tentang tanda-tanda zaman di waktu yang akan datang. Tentang kitab Wahyu. Bagaimana Allah berbicara. Bahwa kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Dia telah memberikan tanda kepada kita. Bahwa kedatangannya sungguh tidak lama lagi. Kita sudah ada di materai keberapa. Nanti saya akan bicarakan di beberapa waktu ke depan. Artinya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ketika hatimu diketahui semua orang kebaikan, di Alkitab katakan jangan pernah khawatir, ayat 6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita baik sama orang, kita jangan pernah khawatir kita akan kekurangan. Katakan amin. Ketika engkau menanam, tidak mungkin tidak bertumbuh. Katakan amin. Benih yang engkau tanam pasti akan bertumbuh. Soal bertumbuh itu bukan urusan kita. Bertumbuh adalah urusan Tuhan. Soal urusan kita adalah bagaimana kita menanam, bagaimana kita menabur benih. Ketika kita menabur benih dan kita menanam, Tuhan akan menumbuhkan itu. Dan saudaraku yang kekasih, kalau kita menanam satu biji jagung, Tuhan akan memberikan pertumbuhan kepada jagung itu. Dan jagung itu tidak akan menghasilkan satu biji saja, tapi dia akan menghasilkan banyak sekali biji-biji jagung. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk kita menabur, jangan pernah khawatir untuk kita menabur benih itu. Ketika Tuhan menggerakkan hati kita, Tuhan tahu kekuatan kita. Saudaraku yang kekasih, satu waktu kesaksian terakhir, ketika saya ada di jalan tol, saya masuk pintu tol, saudaraku yang kekasih, saya ada di belakang satu mobil. Saudaraku yang kekasih, saya tunggu mobil ini lama banget, saya klakson. Saudaraku yang kekasih, dia tidak jalan-jalan juga. Akhirnya saya putar ke pintu tol yang satu karena sepi, saya putar ke pintu tol yang satu. Sudah sampai di pintu tol, saya tanya, saya bilang, itu kenapa? Saya bilang, kok lama, ada masalah apa? Dia bilang, orang itu tidak punya kartu tol. Lah, saya bilang, kan bisa bayar cash, kan bisa nego bayar. Dia tidak membawa uang cash. Mobilnya apa, saudara? Mobil Alphard. Pasti yang bawa sopir. Mobil Alphard nggak punya uang cash, nggak punya e-tol. Saudara, akhirnya saya kasih e-tol saya bilang, ini tolong ke sebelah, kasih, baru itu tap punya saya. Kasih, sebelah. Saya jalan, dia juga jalan. Mobil Alphard sama Ayla, saudara bayangkan Ayla bayar Alphard. Kecepatan Alphard sama Ayla itu, saudaraku yang kekasih, sama seperti semut dan kijang larinya. Tapi saya bawa dengan kecepatan biasa di tol, jalan tol. Tapi Alphard ini tidak bergeser dari samping saya. Dia juga tidak buka kaca. Saya bilang, orang ini dia mengucapin terima kasih atau apa ya, saudaraku yang kekasih. Aja jalan terus. Pas saya keluar tol di Angkes itu, saudara, dia pun ikut keluar. Pas sampai di pas membelokan, dia berhenti, dia buka kaca, saya juga buka kaca. Dia bilang, terima kasih ya Pak, Tuhan memberkati. Berarti dia orang Kristen. Saya hanya memberkati orang itu. Saya nggak kenal dia, saya nggak tahu siapa dia. Tapi tiba-tiba Tuhan suruh saya kasih e-tol kamu ke orang itu, biar dia bisa segera pergi. Karena di belakang nggak ada mobil lagi. Dan saudaraku yang kekasih,
orang di tol itu jarang sekali peduli dengan orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya khawatir tentang e-tol saya nggak pernah khawatir. Hanya 10.000 untuk memberkati mobil Alphard. Dan saya berdoa biar mobil Alphard itu tertukar dengan mobil Alia. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, hendaklah jangan kamu khawatir. Dan ketika kita ada dalam satu situasi itu, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Apa yang masuk, pikiran-pikiran negatif yang masuk dalam diri kita akan disaring di dalam hati dan akan keluar lewat tindakan-tindakan positif kita. Dan tindakan-tindakan positif kita akan membuat orang lain diberkati. Tugas kita hanya itu. Toh apa yang kita lakukan itu orang sampai misalnya gak bahagia, gak senang, yang penting kita sudah melakukan itu dengan sekuat tenaga. Terus jangan bilang begini lagi ketika kita sudah bantu orang. Ketika satu saat orang itu misalnya tidak berterima kasih, gak tahu diri banget tuh orangnya, udah ditolongin kok gak. Jangan seperti itu. Tugas kita membantu. Terserah orang itu mau mengucap syukur, berterima kasih, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya memberkati, urusan kita hanya menabur, urusan kita hanya memberi. Terserah orang itu. Kadang-kadang sama saudara sendiri itu memang saudara gak tahu dibantu. Sudah dibantu pada waktu-waktu yang lalu. Sekarang tidak tahu diri, gak usah. Kebaikan hati kita biarlah dikatakan semua. Apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita korbankan, itu sudah merupakan satu korban bakaran yang kalau dibakar sudah hangus terbakar. Tapi apa yang kita bakar itu, apabila kita bakar dengan ketulusan hati kita, maka asapnya akan naik sampai hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan mencium bau asap itu. Dan Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan kita. Pelihara damai sejahtera itu. Karena saudaraku yang kekasih, damai sejahtera itu hanya milik Allah sendiri.